Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Pada siang hari ini kita akan membahas tentang menelaah jurnal, ya, atau ada judul lain mungkin critical appraisal atau dalam bahasa Indonesia kita sebut telaah kritis jurnal, ya. Jadi udah ditelaah bukan hanya sekedar menelaah, tapi ada kata-kata kritisnya, ya, sama misalnya berpikir logis, ini berpikir kritis logis, nah gitu ya. Jadi ada unsur yang lebih tajam, ya. Jadi itu yang mau kita bahas. Slide. Nah, jadi apa hakikatnya ya kita melakukan telaah jurnal, ya, atau telaah kritis jurnal. Jadi jurnal yang kita telaah ini umumnya merupakan hasil penelitian, ya, hasil-hasil penelitian, maka kita baca dan di situ kita melakukan penilaian, kita melakukan telaah. Apakah hasil penelitian tadi atau tepatnya kita sebut karya ilmiah tadi telah dilakukan dengan teliti, telah dilakukan dengan jujur, konsisten, dan benar, ya, sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah. Slide. Nah, kalau kita lihat apa sih tujuan kita ya mempelajari atau menelaah jurnal ini? Ya, pertama secara umum kita telaah untuk menentukan ya apakah jurnal atau artikel ilmiah tadi cukup bagus atau tidak. Ya, untuk apa? Untuk kita dalam bidang kedokteran terutama untuk namanya membuat decision making, membuat keputusan. Jadi kalau misalnya kita baca satu jurnal atau artikel tentang diagnostik, dia misalnya menggunakan alat diagnostik katakanlah A, dan di jurnal itu disebutkannya alat diagnostiknya ini sangat bagus, maka kalau memang kita sudah telaah dan bagus, maka dalam praktek kita akan menganut itu, ya, bahwa pemeriksaan ini udah bagus. Nah, kira-kira begitu. Contoh yang nyata misalnya kalau zaman dulu misalnya kita mau meriksa pasien apakah dia menderita typhoid, ya, typhoid fever, ya mungkin kita periksanya Wheeler test, ya kan? Nah, sekarang mungkin setelah kita baca ada pemeriksaan-pemeriksaan yang lain seperti Tubex atau IgM anti typhoid, ya. Nah, jadi dari situ kita bisa membuat suatu keputusan untuk keperluan kita, terutama nantinya di praktek sehari-hari. Yang kedua, dengan kita melakukan telaah jurnal ini, itu akan meningkatkan pemahaman kita. Ya, nah sering orang membaca artikel itu cenderung kepada kesimpulannya saja, atau dia membaca abstraknya saja. Jadi dia membaca di conclusion dan abstrak. Nah, ini sebenarnya tidak direkomendasikan. Karena apa yang disimpulkan itu bisa saja terlalu ringkas. Sehingga kita tidak tahu konteksnya ini dalam hal apa. Yang berikutnya tujuannya adalah untuk mengikuti perkembangan keilmuan. Nah, ini berkaitan dengan pelajaran kita evidence-based medicine. Jadi, kita membaca jurnal, menelaah jurnal, karena di situ ilmu pengetahuan sangat berkembang. Kalau kita hanya bermodal apa yang dikuliahkan, kemudian hanya bermodal pada textbook, kemungkinan ilmu kita tidak bisa mengikuti perkembangan yang ada. Contoh sekarang misalnya terapi untuk coronavirus
COVID-19, ya, terus berkembang. Mungkin di awal-awal kita baca pengobatannya dengan hidroksikloroquine, ya. Kemudian berkembang lagi pengobatannya dengan azitromisin. Kemudian berkembang lagi baru antivirus, ya, yang direkomendasikan. Nah, itu tidak ada di buku kita, belum ada. Jadi itu ada di hasil penelitian, ya, di artikel yang sudah kita telah. Kemudian tujuan lain meningkatkan kemampuan dalam menulis dan mempublikasi jurnal. Jadi kalau kita baca, kita lihat cara penulisannya, kita lihat stylenya, ya kita pun mampu, ya. Jadi nanti dalam menelaah jurnal itu kita tahu struktur jurnalnya. Ada abstrak, ada pendahuluan, ya, ada metode, ada hasil, ada diskusi, ya, ada kesimpulan. Kemudian yang berikutnya meningkatkan kemampuan dalam melakukan penelitian. Dengan kita baca artikel tadi, ya, di situ misalnya dijelaskan metodenya. Nah, sehingga kita tahu, oh kalau mau meneliti ini, langkah-langkahnya ini, metodenya ini. Nah, itu akan memudahkan kita kalau nanti kita mau membuat, katakanlah mungkin replikasi dari penelitian yang sama. Bisa kita lakukan. Karena bisa saja penelitian itu berbeda tempat, ya, berbeda pula kondisinya. Mungkin misalnya kalau obat, dari dosis obat. Kalau di Eropa orangnya besar-besar, mungkin dosisnya besar. Sedangkan kita di Indonesia mungkin orangnya kecil-kecil. Tentu tidak cocok mungkin dosisnya dengan dosis orang Eropa. Maka bisa kita teliti. Ya, kita lakukan dengan langkah-langkah yang sama sehingga kita bisa menemukan obat yang sesuai untuk orang Indonesia. Slide. Nah, ini contoh ya dari jurnal-jurnal tadi. Jadi jurnal-jurnal itu kita akan lihat atau kita akan pilih ya. Setelah kita telaah ya, kita mulai dari lihat judulnya apa ya. Kemudian kita lihat siapa penulisnya. Apakah penulisnya itu orang yang kompeten atau memang orang yang ahli di bidangnya, ya. Kemudian kita lihat nanti institusinya, kita lihat juga tahun jurnal itu, ya. Tentu kalau dia sudah jurnalnya sudah lama, ya biasanya itu udah ketinggalan, ya. Contoh untuk obat-obatan, bisa saja obat-obat yang ada dulu sekarang mungkin sudah resisten, ya, tidak digunakan lagi, sehingga harus digunakan obat-obat yang terbaru. Slide. Nah, lebih detailnya bagaimana kita membaca dan menelaah jurnal tersebut. Tentu untuk kita bisa menelaah jurnal, ya, tadi kan saya sebutkan menelaah ini adalah ada kritisinya, ya, secara tajam, bukan sekedar baca saja. Maka diperlukan penguasaan terhadap keilmuan sebelumnya, ya, atau mungkin yang kita sebut namanya prior knowledge. Sudah adalah ilmu dasar kita. Apa itu? Antara lain ilmu tentang metodologi penelitian, mesti juga ngerti tentang biostatistik, ya, mesti juga ngerti konsep-konsep epidemiologi, mesti juga tahu tentang evidence-based medicine, baru ilmu yang terkait dengan bidang yang ditelaah. Kalau kita bicara hepatitis, ya mestinya kita tahu tentang hepatitis. Kalau kita bicara tentang kebidanan, ya mesti tahu ilmu kebidanan, ya. Jadi
sesuai dengan bidang yang mau kita telaah. Kita pun harus punya ilmu dasar ya terhadap bidang itu. Kemudian yang berikutnya, prasyaratnya adalah kita mesti sering latihan. Sering latihan itu apa? Ya dengan membaca. Ya, jadi kita baca. Jadi kalau kita sudah terbiasa membaca jurnal, ya terutama kan jurnal-jurnal ini nanti dalam bahasa Inggris. Ya, karena memang orang luar sana lebih aktif meneliti dibanding dengan orang Indonesia sendiri. Jadi biasanya artikel-artikel yang kita baca itu dalam bahasa Inggris, ya, sehingga kalau kita tidak terbiasa membaca, mungkin kita membaca satu paragraf saja sudah lemas, ya, udah panik duluan, ya. Nah, jadi ini harus sering dilatih, ya. Kemudian don't panic, keep reading, ya. Nah, itu dia, jangan panik, ya, tetap baca, ya. Kadang-kadang baru satu paragraf nggak tahu beberapa katanya udah panik, ya, malas, ya, sehingga nggak berlanjut. Jadi kemudian kalau kita bekerja membaca ya dihayati, dinikmati ya. Jadi don't worry dan happy ya, be happy. Slide. Nah, macam mana langkah-langkah kita melakukan telaah tadi? Langkah awal pertama kita melihat struktur dari makalahnya. Ya, struktur dari makalahnya. Jadi struktur makalahnya tadi sudah saya sebut, ya, mulai dari ada judul, siapa penulisnya, ya, kemudian ada abstraknya, ada bagian introduction, ya, pendahuluan, kemudian bagian metodologi, bagian hasil, bagian diskusi atau pembahasan, kesimpulan, ya, dan referensi, ya. Kemudian kita mesti tahu kualifikasi jurnal. Nah, sekarang jurnal yang ada di dunia itu sudah ada di kategori-kategorikan. Jadi kalau kita di dalam pendidikan, istilahnya kita sebut jurnal internasional bereputasi. Nah, ini yang terbaik. Jadi jurnal internasional bereputasi itu salah satunya adalah jurnal yang terindeks Scopus, ya, Scopus. Jadi istilah Scopus ini sekarang sangat populer, ya. Semua jurnal berharap dia bisa diindeks oleh Scopus. Kemudian ada juga jurnal yang kualifikasi atau kategorinya itu jurnal internasional terakreditasi. Nah, jadi kalau dia terakreditasi itu biasanya jurnal yang tidak terindeks Scopus, tapi terindeks oleh pengindeks internasional lainnya. Misalnya ada Copernicus, ya, ada EBSCO, ada Crossref, ya, dan selain-lainnya. Demikian juga kita mesti tahu tahun publikasi. Nah, ini yang saya sebut tadi. Nah, jadi kalau kita cerita tahun publikasi, maka kita sebut ada yang disebut dengan ya, jurnal yang up to date dan ada jurnal yang out of date. Jurnal yang up to date itu paling tidak artikel itu kita baca atau dia publish dalam 5 tahun terakhir. Jadi kalau ada jurnal tentang corona, COVID, ya, kita lihat misalnya tahunnya masih dalam 5 tahun terakhir, ya masih boleh kita baca. Ya. Tapi kalau sudah 10 tahun, nah ini biasanya kita sebut out of date. Tetapi meskipun begitu, itu juga tidak mutlak, ya, karena ada juga yang jurnal-jurnal yang sifatnya melihat
perjalanan dari penyakit itu memang dia nggak banyak kemajuannya, ya, stabil aja dia di situ, sehingga mungkin referensinya pun tetap yang lama, ya, sedangkan yang baru nggak ada, jadi boleh kita gunakan, ya. Kemudian kompetensi penulis atau peneliti. Nah, ini kita bisa lihat si penulis atau peneliti ini, ya, dia biasanya ditulis dari departemen mana dia. Kalau topiknya misalnya contoh topik bagian anak, ya harusnya si peneliti utamanya adalah dari departemen pediatrik, ya, jangan di luar itu. Nah, kita termasuk di Indonesia ini masih banyak yang seperti itu, ya, dia bidangnya objin, ya, tapi nanti jurnal yang ditelitinya tentang bagian anak, ya, atau nanti bidang-bidang yang lain misalnya dia neurologis, tapi bidang yang ditelitinya public health, ya. Nah, jadi itu harus kita lihat kompetensinya. Kemudian kita lihat struktur abstrak. Ya, abstrak itu strukturnya adalah mengikuti pola IMRAD. IMRAD itu introduction, method, result, and discussion. Jadi abstraknya kita baca, apakah dia berstruktur, ya, kalau dia ada terstruktur, mudah kita mengidentifikasinya, tapi ada juga yang menuliskan abstraknya itu dalam satu paragraf. Ya, jadi ya memang harus kita baca, artinya kita harus mengerti tulisan satu paragraf itu memuat nggak bagian introduction, bagian method, result, and discussion. Ya, coba slide-nya pindah ke awal yang ada jurnal tadi. Nah, seperti ini. Ini abstrak. Udah ada dia terstruktur. Ya, kita lihat saja yang tulisan yang bold itu, ya. Background, kemudian method, result, kemudian conclusion. Ya. Jadi sudah digabungnya di situ. Jadi artinya secara struktur, oh ini ada. Mudah kita memilahnya. Dan dia si penulis sudah memilahnya. Tapi nanti ada juga jurnal yang membuatnya ini dalam satu paragraf yang mesti kita baca. Nah, artinya apa? Kalaupun kita nanti menulis, ya, artikel, maka kita harus ikuti kaidah-kaidah ini. Nah, inilah gunanya kita melakukan telaah kritis tadi. Kita tahu mana yang benar, mana kaidah-kaidah yang direkomendasikan. Nah, itu kita ikuti. Slide kembali ke tadi. Ya, kemudian kita identifikasi keyword, kata pentingnya. Ya, jadi kalau misalnya sekarang kita mau cerita tentang hepatitis misterius, ya, keywordnya ya mesti ada unknown hepatitis, ya. Nah, jadi kita cari. Jadi itu akan mempermudah kita untuk memahami apa poin penting dari artikel itu. Nah, kalau step awal ini, ya, ini kalau sudah terbiasa, kita udah tahu, oh udah bagus, sudah ada. Barulah masuk ke step yang lebih lanjut. Step lebih lanjut itu, ini kita menganalisa atau menelaah kontennya, isi jurnal. Apanya yang kita analisa? Ada 3 komponen. Yang pertama, validity. Ya, kesahihan dari artikel tadi. Kesahihan artikel ini nanti intinya kita bisa baca di mana? Di bagian metodologi. Nah, artinya apa? Ilmu metodologi penelitian kita juga basic mesti kuat. Sehingga kita tahu
mana desain-desain penelitian yang terbaik. Nah, ini kembali lagi ke pelajaran evidence-based medicine. Secara umum, suatu artikel penelitian, desain yang terbaik itu adalah yang desain RCT, ya, randomized clinical trial. Ya. Nah, kembali ke jurnal tadi lagi. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, nggak susah-susah kita membaca ke dalam, dari judulnya sudah disebutnya. Ya. Jadi ditunjukkannya multi-center randomized double blind comparative phase 3 clinical trial, atau ringkasnya ini sebenarnya ini adalah suatu RCT. Nah, jadi dari desain penelitiannya dia sudah menunjukkan ini artikel kami ini artikel yang kualitasnya bagus loh. Nah, gitu. Baru nanti kita baca di dalam metodenya, benar nggak langkah-langkahnya. Tidak bisa juga kita percaya dari judul, tapi dari judul ini kita sudah bisa menduga kayaknya jurnal ini atau artikel ini artikel yang bagus. Nah, ya, karena sudah kita lihat desain penelitiannya suatu RCT, ya, yang bermutu tinggi, ya, tipe risetnya. Kembali ke slide terakhir tadi. Nah, kemudian komponen yang kedua important, ya, important ini adalah hasil, ya. Jadi kita lihat. Nah, hasil ini juga sesuai dengan nanti jurnal yang kita baca atau artikel yang kita baca itu di bidang yang mana. Kalau jurnal yang kita baca misalnya bidang diagnostik, maka kita udah harus tahu hasil-hasil terkait diagnostik itu apa. Misalnya sensitivitas, spesifisitas, ya. Survival, ya, median survival, ya, kemudian bisa juga relative risk, ya, bisa juga ada kurva, ya, kita sebut namanya kurva Kaplan-Meier, ya, kita tahu. Kalau jurnal yang kita baca itu bidang terapi, ya, berarti ada number needed to treat, ya, ada efikasi, ada effectiveness, ya, dan seterusnya. Kemudian applicability ini berkaitan dengan implementasi hasil jurnal tadi, ya, apa temuannya. Kalau misalnya dia menyatakan ini alat diagnostik yang bagus, aplikasinya gimana? Bisa digunakan di tingkat layanan primer, sekunder, ya dia harus disebutkan. Ya, sehingga kita tahu. Tapi kalau misalnya ini bisa digunakan, tapi hanya di tingkat layanan tertier, wah berarti nggak bisa lah untuk di praktek kita, ya. Misalnya dia bercerita alat MRI, yang mana mungkin untuk praktek sendiri bisa MRI, ya. Nah, tapi dengan kemajuan sekarang, ya, teknologi, dulu alat-alat apa namanya seperti misalnya untuk melihat apa lubang hidung, melihat telinga. Nah, kita ketik BMC pediatrik, ya. Kalau ada, nah dia muncul. Kalau tak ada, maka di kotak pencari itu ditulis ya sorry, tidak ada, katanya kira-kira begitu, ya. Nah, jadi kita tahu ini adalah jurnal yang kredibel, ya. Tapi walaupun ini jurnal kredibel, ya, bukan berarti kita terima bulat-bulat, ya. Tetap saja harus kita baca dan kita telah. Kemudian kita lihat juga tahunnya. Tahunnya ini dalam contoh ini 2000 berapa nih, ya? Nggak nampak saya kecil.
2018 ya? Berapa itu Iya, apanya? dokter, 2018, dokter. 2018, sekarang 2022. Masih boleh, masih up to date, walau sudah 4 tahun. Ya. Nah, jadi kalau Anda baca, misalnya ada anak demam, bagaimana ya? Boleh nggak ya saya kasih paracetamol terus atau saya mau kasih golongan ibuprofen, sama-sama obat demam. Yang mana lebih efektif? Nah, Anda bisa baca di sini. Ya. Jadi obat demam, nah ini kalau kita lihat ada hanya menggunakan paracetamol, ada yang menggunakan ibuprofen saja ya. Ibuprofen itu kalau kita di sini yang populer itu mereknya apa? Lupa saya apa namanya itu. Ada yang tahu? Kalau dia paracetamol seperti misalnya Tempra, ya. Kalau dia ibuprofen, Proris. Proris. Ya, Proris. Nah, gitu. Tapi ada juga orang, misalnya dikasih anak itu paracetamol, nggak turun-turun demamnya. Ya, maka timbul pertanyaan, bolehkah dicampur? Atau bolehkah diberi dua-dua? Paracetamol terus ibuprofen. Nah, kita baca jurnalnya. Apa rekomendasinya? Ya. Nah, jadi judulnya tentu sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita mau menelaah ya, kan keperluan kita apa? Kalau kita rasa mau tahu itu ya cocok. Judul ini yang saya baca. Kemudian kita lihat autorsnya ya, penulisnya ya. Bukan kita perlu namanya, tapi kita perlu namanya afiliasinya atau institusinya. Nah, di sini entah siapa namanya itu, nama Chinese ini kan. Kita lihat ke bawah. Departemen apa dia? Kalau Departemen of Pediatric, rumah sakit ini, universitas ini, berarti ini memang cocok. Memang kerjaan dia ini menangani pasien-pasien anak. Nah, gitulah kira-kira. Ya. Jadi kalau ini sudah sejalan, ya istilahnya sudah di track yang benar. Ya. Kemudian kita masuk ke abstrak. Abstraknya tadi, inilah panduan ilmiahnya, umumnya harus menyesuaikan dengan struktur IMRAD. Introduction, Method, Result, and Discussion. Nah, tapi ini bukan berarti harus ditulis introduction, ya. Tapi ada juga orang yang menulis introduction itu background, ya. Background itu sebenarnya introduction, ya. Method, ya. Kalau method umumnya sama, ya. Kemudian result, hasil. Kemudian ada discussion. Tapi ada juga discussion itu sebenarnya langsung dia gabungkan dengan conclusion. Ya, tinggal kita baca apakah conclusion itu lebih kurang sama dengan discussion-nya. Ya. Nah, itu dia struktur awal ya dari penilaian jurnal atau artikel. Slide. Nah, baru kita masuk ke struktur makalah. Ya. Jadi sebenarnya abstrak IMRAD tadi itu juga yang ada di makalah, cuman lebih panjang. Jadi urutannya yang pertama introduction juga di makalah itu atau background. Atau kadang-kadang ada juga jurnal tidak ditulisnya ini. Langsung saja dia paragrafnya itu bla 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 gitu ya. Nah, tapi kita tahu yang dia ceritain ini sebenarnya adalah background dari riset yang mau dilakukannya. Ya. Kemudian yang kedua kita lihat, jadi udah ada background atau introduction, kemudian udah ada method, ya. Slide.
Kemudian result. Ya, ini baru struktur ya. Kita belum baca isinya, strukturnya aja dulu, ya. Terus slide. Kemudian discussion, terus conclusion, simpulan, ya. Terus referensi. Ya, daftar pustaka. Ini yang utama. Ya. Jadi kalau strukturnya ini terpenuhi, kita anggaplah berarti si penulis ini memang ngerti bagaimana cara menulis jurnal atau menulis artikel. Yang lain tambahannya ada seperti acknowledgement. Ya, acknowledgement ini ucapan terima kasih, ya. Jadi kalau kita meneliti di rumah sakit A, ya kita ucapkanlah terima kasih kepada direkturnya sudah diberi izin meneliti di rumah sakit A. Ya. Jadi pengakuan kita meneliti di rumah sakit A, kalau ada orang nggak percaya dengan jurnal kita, ditanyanya ke rumah sakit. Pernah nggak di rumah sakit ini penelitian tentang ini? Ya, kalau misalnya orang yang berkepentingan atau orang yang mengurus penelitian di situ, kayaknya nggak pernah di tempat kami ini peneliti ini. Nah, berarti kita diduga bohong. Ya, nah artinya apa? Dengan kita tulis acknowledgement ini, berarti kita berani untuk dikonfrontasi bahwa saya meneliti di tempat itu. Ya. Kemudian conflict of interest. Ya. Jadi apakah ada konflik kepentingan? Ya, konflik kepentingan itu artinya apa? Misalnya kita peneliti, tetapi kita juga bekerja di perusahaan farmasi dari obat yang kita teliti. Nah, itu cenderung ada konflik of interest. Kenapa? Karena secara subjektif pastilah kita membilang obat dari perusahaan kami ini bagus. Ya. Nah, jadi kalau dia ada unsur-unsur subjektif begitu, umumnya orang nggak percaya. Ya, nggak percaya itu kenapa? Karena pasti dia membilang obatnya bagus. Ya, sama seperti misalnya ibu-ibu. Kalau kita tanya, Bu, anak ibu nakal ya? Nggak akan mau dia bilang anaknya nakal. Ya, karena tidak ada independensi di situ ya. Karena dia, ya namanya anak dia, pastilah dibilangnya baik. Siapa lagi yang bilang, ya kan? Walaupun kita tahu anaknya nakal. Nah, jadi biasanya maka dalam bentuk-bentuk lain, ya penilaian itu sebaiknya adalah orang yang independen. Jadi kalau kita sebagai manajer ataupun direktur perusahaan farmasi, jangan orang dalam itu yang kita suruh meneliti. Kalau kita merasa obat kita bagus, panggil peneliti lain. Nah, teliti obat kami ini. Buktikan. Nah, itu baru orang yakin. Ya, sama juga misalnya kalau kita USU atau katakanlah FK kita mau diakreditasi. Tapi kalau yang menilai akreditasinya orang USU juga atau orang FK juga, ya pastilah yang baik-baik ditulisnya. Ya, maka kita minta orang lain untuk menilai. Nah, ada independensi. Kemudian funding. Nah, funding ini siapa yang mendanai kita? Boleh kita tuliskan. Apakah kita dapat dana dari pemerintah atau dapat dari sponsor lain, ya termasuk sponsor dari perusahaan. Ya, jadi akan orang cross check. Ya, ada nggak ini konflik kepentingan? Kemudian ada juga aspek etik. Ya, nah umumnya penelitian-penelitian kesehatan ya perlu namanya ethical clearance. Ya, ethical clearance itu adalah persetujuan dari komisi etik yang juga independen. Ya, yang menyatakan bahwa penelitian ini layak untuk dilakukan. Nah, jadi etik ini ketika kita nanti mau mempublikasi artikel ya, terutama kalau dia penelitiannya intervensi, terutama kepada manusia. Nah, ini biasanya majalah atau jurnal itu akan meminta
ya, apakah ini sudah lolos etik, ya, mana buktinya. Nah, ini boleh kita ucapkan di sini terima kasih kepada Komisi Etik, ya, yang sudah mendukung penelitian ini, kira-kira begitu ya. Nah, tapi ini masih sifatnya adisional. Artinya kalau ada penelitian, ada artikel dengan aksesorisnya seperti ini, berarti dia sudah cenderung pastilah dilakukannya dengan cara-cara yang benar, ya, bukan dikarang-karangnya data itu. Slide. Nah, ini yang saya bilang tadi, namanya Simago, ya, Secimago. Anda ketik saja dari Google Simago, ya, sampailah kita ke web yang warna orange ini, ya, tinggal Anda ketik jurnalnya. Apa nama jurnal itu? Ya, misalnya BMC Pediatric atau yang lain misalnya American Journal of Gynecology misalnya. Ada nggak di situ? Kalau tak ada, ini yang saya bilang dia tidak terindeks Scopus. Ya, jadi untuk internasional levelnya itu adalah terindeks Scopus. Nah, Scopus ini jurnal itu pun nanti dibaginya menjadi 4 kategori, ya, Q1, Q2, Q3, dan Q4. Tapi ada juga yang sudah mulai terindeks Scopus tapi belum dapat Q, ya, masih blank dia, masih dalam proses, tapi sudah masuk di Scopus, ya. Nah, kalau kita dapat bisa ya, kalau di antara Q1, Q2, Q3, Q4, Q1 itu ya udah pasti lebih ketat lagi reviewnya. Artinya apa? Kalau kita baca jurnal dari Q1, kredibilitas jurnal itu kebenarannya, ya, kesahihannya sudah sangat tinggi. Ya. Tapi kalau kita baca jurnal levelnya Q4, ini banyak belum sahih lah, ya. Mungkin tidak begitu ketat, ya, review atau komentar dari reviewernya terhadap artikel itu. Jadi kalau komentar reviewernya kurang ketat, ya mungkin saja ada unsur kelemahan atau kekurangan dalam artikel itu, ya. Nah, dari segi pembiayaan, nah, kalaupun kita mempublikasi jurnal atau tulisan kita ke Q1, ini memang yang paling mahal. Ya, bahkan biayanya bisa sampai 40 juta. Ya. Jadi kalau kita 3 kali mempublikasi ke jurnal Q1, wah, sudah dapat 1 mobil itu, ya. Udah dapat 120 juta, ya, dapat 1 mobil Agia kali, ya. Ya, sudah dapat. Ya. Kalau kita publikasi 10 jurnal, ya, 400 juta, sudah bisa dapat mobil apa, ya? HRV kali, ya, atau CRV kali, ya. Nah, itulah jurnal sekarang, ya. Kalau Q3, Q4 ini berkisar antara 5 sampai 10 juta. Jadi untuk publikasi ini biayanya mahal. Ya. Tapi begitulah dunia kita sudah terbalik. Waktu dulu awal-awal saya jadi dosen, kalau saya menulis artikel terus memasukkan ke jurnal, kita yang dibayar. Nah, gitu, ya. Kita dibayar, kita tulis, oke. Kan Anda menulis, nah dikasih mereka, dapat honor kita. Sekarang terbalik. Kita yang mempublikasi, kita pula yang membayar, ya. Nah, jadi begitulah sistemnya sekarang sesuai dengan perkembangan zaman. Slide. Nah, untuk di level nasional kita
mengenal yang namanya Sinta. Ya, Sinta. Sinta ini bukan yang ada di cerita Sinta, Rama dan Sinta itu ya, tapi memang karena lebih ke cerita Indonesia, ya dibuatlah Sinta. Sinta itu adalah Science and Technology Index. Jadi dengan kata lain, untuk di level nasional, apakah jurnal itu terindeks Sinta? Nah, kira-kira gitu. Kalau di level internasional, apakah jurnal itu terindeks Scopus? Nah, Sinta, kita juga ada pengkategoriannya. Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, Sinta 1 yang terbaik. Nah, beberapa jurnal kita Sinta 1 biasanya ya itu sudah dimasuk terindeks Scopus. Jadi dia terindeks secara nasional juga terindeks secara internasional. Ya. Nah, jadi sama seperti Stimago tadi, Anda ketikkan nama jurnalnya di situ ya, sudah terindeks atau belum? Ya, termasuklah jurnal kita apa nih? Skore ya. Scripta, Skore Medical Scientific Journal ya. Saya rasa belum masuk kita. Masih proses ya untuk bisa terindeks Sinta. Slide. Nah, kita membahas jurnal ya. Apa yang sekarang kita masuk ke isinya ya. Kalau tadi strukturnya, oh ada introduction, ada method. Nah, ketika kita membaca introduction, apa yang mau kita nilai? Ya. Apa yang harus kita tuliskan kalaupun kita mau membuat artikel? Ya. Jadi yang ada di situ harusnya ada alasan-alasan mengapa kita melakukan penelitian. Ya, yang paling tepat untuk menjawab alasan-alasan melakukan penelitian itu apa? Ada masalah. Ya, ada masalah. Kenapa kita teliti misalnya imunisasi? Ada masalah. Apa masalahnya? Cakupan imunisasi rendah. Oh ya, mengerti orang. Ada masalah. Ya. Dan itu poinnya lebih tinggi dibanding tidak ada masalah. Ya. Ada juga jurnal yang meneliti tidak ada masalah, tapi dia meneliti keberhasilan. Ya, misalnya apa? Cakupan imunisasi. Kenapa cakupan imunisasi? Di sini, di daerah ini, cakupan imunisasi sangat tinggi. Kok bisa ya sangat tinggi? Nah, itu yang dipelajari. Siapa-siapa yang berperan di situ untuk nanti menjadi decision making untuk diterapkan di tempat lain. Tapi umumnya banyakkan riset bergerak dari masalah, ya, bukan bergerak dari keberhasilan. Kemudian apa tujuan dari penelitian? Jadi biasanya kalau kita baca jurnal, di mana ada tujuan itu? Dibaca di introduction. Ya, disebutkan ya, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa ini atau mengetahui hubungan ini dan ini, ya, atau untuk mengidentifikasi ini dan seterusnya. Tujuan penelitian. Kemudian dia menunjukkan referensi-referensi, ya, boleh dikatakanlah data-data yang menyokong untuk hipotesanya. Ya, katakanlah misalnya kita mau kasih obat, kita lihat penelitian si anu obat ini bisa menaikkan HB, penelitian si anu obat ini bisa menaikkan HB. Nah, kita tuliskan di situ. Sehingga nanti hipotesa kita obat A atau ekstrak dari tumbuhan ini bisa menaikkan HB. Kemudian di bagian introduction ini juga kita tuliskan ya bahwa kita penelitiannya ini sudah dapat persetujuan ya dari komisi etik, ya, ada istilahnya ethical clearance-nya. Sudah ada. Kemudian kita sebutkan bahwa dalam pengumpulan data ya sebelum kita kumpulkan data atau sebelum kita lakukan intervensi,
sudah dilakukan informed consent. Ya, inform itu artinya beritahu dulu, ya, baru dapatkan persetujuan. Jadi kita kasih tahu, ya, Bu, Bapak, Ibu, ya, penelitiannya akan begini-begini, akan begini, Ibu akan diginikan. Ya, kalau akan diginikan, maka Ibu ada mungkin efek sampingnya begini atau kondisi tak menyenangkannya seperti ini. Apakah Ibu bersedia, Bapak bersedia? Nah, itu namanya inform. Ya, kita informasikan dulu. Nah, setelah itu paham, setuju, nah barulah kita dapat konsennya, kita dapat persetujuannya, kita dapat tanda tangannya. Ya, slide. Kemudian di metode. Ya, di metodologi apa yang mau kita lihat? Yang paling utama tentu desain penelitian. Nah, jadi desain penelitian ini kita mengacu ke piramid evidence. Ya, ada yang bentuk segitiga. Puncak yang paling tinggi itu adalah systematic review dan meta-analisis. Tetapi sekali lagi ingat, systematic review dari desain yang mana? Desain-desain itu ada yang observasional, ada yang eksperimental. Tetap saja yang terbaik itu adalah systematic review dan meta-analisis dari desain RCT, ya, eksperimental, ya, randomized clinical trial. Ya, di bawahnya itu adalah desain yang observasional. Atau kalau berurut, yang tertinggi observasionalnya adalah cohort study, kemudian case control, kemudian cross-sectional study. Kemudian waktu dan tempat, ya, di mana penelitian itu dilakukan. Ya, di rumah sakit kah? Ya, di laboratorium, kapan? Karena waktu ini penting. Misalnya kita meneliti tentang cakupan vaksinasi COVID. Kalau awal-awal kita teliti, cocok. Vaksinasi COVID masih rendah. Ya, karena pada awal-awal COVID orang masih enggan. Ya. Tapi kalau kita sekarang kita bilang, oh vaksinasi COVID rendah, kita menelitinya setelah Lebaran ini. Nah, itu nggak cocok. Karena di program pemerintah, Lebaran kemarin, kalau mau bepergian, harus vaksin. Ya, cakupannya sudah tinggi. Sehingga kurang cocok kalau kita bilang sekarang cakupan rendah. Ya, karena sebelum Lebaran kemarin, orang-orang malah mencari di mana ya vaksin ya, karena dia mau pulang kampung supaya bisa bebas, tidak banyak persyaratan lainnya. Jadi penting ya waktu. Kemudian populasi. Populasinya ini siapa? Ya, tentu nanti dari populasi yang banyak ini tidak bisa diteliti, kemudian kita hitung berapa sampelnya. Bagaimana cara mengambil sampelnya? Nah, itu sampling teknik. Tentu secara metodologi tetap saja kita tahu sampling, teknik sampling yang terbaik itu adalah yang random. Ya, random. Apakah dia mau pakai simple random sampling atau stratified sampling atau multi-stage sampling, ya. Yang penting pendekatannya adalah secara probabilitas atau disebut dengan random sampling. Kemudian sampel, menghitung sampel bagaimana? Nah, ini juga ada kaidah-kaidahnya. Ya. Jadi kalau dia diketahui populasinya, rumusnya ini. Kalau tidak diketahui populasinya, rumusnya ini. Atau kalau desain penelitiannya korelasi, ya ada rumus untuk menghitung sampel dengan uji korelasi. Kalau penelitiannya uji diagnostik, ada rumus sampel untuk uji diagnostik. Nah, inilah namanya kesesuaian. Kesesuaian antara tujuan dengan
metodologinya. Kemudian ada kriteria inklusi dan eksklusi. Ya, nah ini dalam rangka mengecilkan populasi yang cukup luas. Kemudian apa analisa statistiknya? Ya, apakah pakai SPSS, Stata, Epinfo, atau R statistik, macam-macam. Kemudian dijelaskan apa variabelnya dan bagaimana cara mengukur variabel. Itu ada di metode ya atau di metodologi. Slide. Nah, kemudian di hasil ya. Nah, hasil ini biasanya penyajiannya secara bertahap ya. Jadi bertahap itu biasanya dimulai dari hasil dari penelitian deskriptif ya, statistik deskriptif dulu ya. Kemudian statistik inferensial ya. Kemudian statistik inferensial ini adalah statistik yang sudah ke analitik ya, inferensial. Kemudian dari hasil itu biasa kita sajikan dalam bentuk tabel ya. Boleh juga dalam bentuk grafik ya, atau bisa juga dalam bentuk narasi. Nah, baik bentuk tabel atau bentuk narasi, ya. Nah, disinilah kita membaca tabel itu mesti memahami angka-angkanya. Apa itu angka-angkanya? Kalau dia sudah analitik, nah itulah kita sampai ke nilai P, ya, statistiknya ya, P value. Ada confidence interval. Ya, lebih yang lanjut lagi ada mungkin mean, median, mean of error. Nah, itu mesti kita pahami. Kemudian di hasil juga diperhitungkan berapa responden atau sampel yang tidak tercover ya. Jadi istilahnya drop out atau loss to follow. Ya. Nah, secara umum kalau kita baca artikel ya, ada loss to follow lebih dari 20%. Nah, itu boleh dikatakan ini nggak layak. Ya, jadi kalau misalnya di awal kita lihat dalam perhitungan sampel ada 100 sampel yang mau direncanakannya. Tapi begitu kita baca di hasil sudah cuman 75 sampel yang dia dapat, ya. Berarti ada drop out sebesar 25%. Nah, ini tidak layak juga ya kita percayai. Ya, kita skip aja lah ya karena perhitungan sampelnya tidak memenuhi. Slide. Nah, kemudian di bagian discussion. Jadi discussion itu harus menjawab apa hipotesanya. Ya. Jadi hipotesanya kalau dia menyatakan ada hubungan, nah berarti di discussion terjawab enggak? Terjawab itu kalau secara apa namanya? Maunya si peneliti harus ada hubungan, atau dengan kata lain kalau kita bicara metodologi HA-nya terbukti, hipotesa kerjanya terbukti, atau hipotesa alternatifnya benar, ya. Nah, itu maunya. Tapi riset tetap riset walaupun hasilnya tidak terbukti, ya, tidak signifikan istilahnya ya. Ya, tapi harus kita sebutkan bahwa katakanlah kita mencoba obat apa ekstrak dari tumbuhan ini untuk menaikkan HB, ternyata tidak signifikan. Ya harus kita sebut. Bukan berarti penelitian itu gagal. Penelitian itu memberitahu bahwa ekstrak itu tidak signifikan untuk menaikkan misalnya kadar HB tadi. Kemudian ada nggak perbandingan dengan penelitian-penelitian lain? Ya. Nah, jadi
biasanya peneliti itu akan mencari yang sejalan dengan penelitian dia, ya. Ya, jadi misalnya dia meneliti ini, oh ini ada hubungannya, ya dia bilang peneliti B juga di tempat lain ada hubungan, ada hubungan, ada hubungan. Nah itu perbandingan. Tapi mungkin besaran efektifnya bisa saja berbeda. Penelitian B efektifnya misalnya 70%, penelitian C efektifnya 80%, penelitian kita cuma 68%. Ya boleh, ya. Kemudian dalam discussion itu harus juga kita berikan alasan yang logik. Ya, logik itu apa? Kalau kejadiannya sesuai, ini biasanya lebih mudah. Ya, karena sebelum kita buat proposal, kita sudah pahami ini patofisiologinya. Nah, yang berat itu biasanya kalau penelitian itu tidak signifikan, ya tidak terbukti. Nah, kita harus kasih argumentasi. Kenapa ya? Kenapa tidak terbukti? Nah, harus ada theoretical thinking-nya. Ya. Contoh, misalnya selama ini kita tahu ada hubungan pendidikan dengan cakupan imunisasi. Nah, gitu ya. Tapi ketika kita meneliti di satu daerah, ya, pendidikan ibu-ibunya rendah, ya, cakupan imunisasinya bagus. Tapi analisa kita menyatakan tidak ada hubungan pendidikan dengan cakupan imunisasi. Nah, kenapa ya tidak ada hubungan? Tapi kok cakupan imunisasinya bagus, ya? Nah, ini harus ada penjelasan kita. Kenapa bisa terjadi demikian? Memang untuk menjawab itu kita perlu ekstra tambahan ya untuk menyelidiki lagi. Kenapa seperti ini? Ya. Nah, mungkin kalau kita punya kesempatan kita teliti lagi, kita tanya-tanya kenapa cakupan imunisasi di daerah ini bagus. Oh, kalau di sini misalnya tokoh agamanya berperan. Ya, kepala adatnya berperan. Nah, jadi ada hal-hal lain yang menggantikan posisi dari peran pendidikan tadi. Jadi walau di desa itu pendidikan ibu-ibunya rendah, tapi karena tokoh agamanya aktif, tokoh masyarakatnya aktif, kepala desanya aktif, ibu-ibu mau membawa anaknya untuk imunisasi. Ya, tidak diperlukan pendidikan tinggi-tinggi, kira-kira begitu. Nah, ada ya pikiran logis ya untuk menjawab apa yang ada di hasil dari penelitian yang kita buat. Slide. Nah, conclusion ya. Ini langsung kepada poin utama. Ya, jadi conclusionnya apa? Ya, simpelnya ada hubungan, tidak ada hubungan, ya, atau semakin begini maka akan semakin begini. Nah, itu conclusion. Ya. Kemudian rekomendasi. Jadi rekomendasi ini sesuai dengan hasil, ya, hasil yang kita temukan. Ya, jangan rekomendasi itu yang general. Ya, kalau yang general biasanya tidak usah pun kita lakukan penelitian, kita bisa juga memberikan saran. Ya, jadi lihat. Jadi biasanya yang kita lihat itu dalam rekomendasi data-data apa yang jelek gitu ya. Katakanlah misalnya saya bilang tadi saya meneliti data pendidikan yang rendah dengan cakupan imunisasi. Nah, data yang ada pendidikan ibu rendah. Nah, itulah kita rekomendasikan. Ya, bagaimana meningkatkan pendidikan ibu-ibu di daerah tersebut. Nah, itu sebagai rekomendasi. Slide. Nah, kemudian struktur yang terakhir referensi. Ya, referensi itu yang disebut up to date dalam 5 tahun terakhir. Selain itu apa yang mau kita lihat? Nah, referensi ini harus penulisannya konsisten.
Konsisten itu artinya apa yang ada di naskah ya sejalan dengan apa yang ada di referensi. Nah, tentu kita harus tahu cara-cara penulisan referensi itu. Ya, ada yang secara umum, ada yang stylenya itu Harvard. Jadi kalau dia Harvard style, berarti di dalam naskahnya referensinya itu ditulis nama dan tahun, ya, nama penulis dan tahun. Sedangkan kalau stylenya Vancouver itu adalah dengan cara menulis nomor, sehingga di dalam urutan referensi nomor satulah di referensi, nomor 2 di naskah, nomor 2 lah di daftar pustaka. Ya. Nah, untuk penggunaan referensi itu sekarang ini dipermudah dengan adanya software. Ya. Nah, softwarenya itu antara lain Mendeley, ya, ada Zotero, ada EndNote, ya. Jadi kalau Anda belum punya, boleh download ini Mendeley, ya, sehingga nanti dia terintegrasi dengan Word kita. Ya, nanti tinggal Anda insert, ya, maka untuk penulisan referensi sudah otomatis, ya, tidak perlu lagi kita tulis manual. Siapa pengarangnya, apa judulnya, ya. Yang penting artikelnya, ya, biasanya dalam bentuk PDF, ya, sesuai dengan standar yang sudah di umum bagi jurnal-jurnal, ya. Format jurnal itu hampir sama sekarang, sehingga bisa dibaca. Oh, ini judul, ini pengarang, ya, ini tahunnya, sehingga bisa ditulis menjadi daftar pustaka. Slide. Nah, kemudian kita masuk telaah yang lebih lanjut. Ya, untuk telaah lebih lanjut tadi ada 3 komponen. Validity, important, applicability. Ya, validity ini kita bisa baca di metode. Important itu kita baca di hasil. Ya, applicability di discussion. Slide. Nah, validity ini berkaitan dengan metode, maka secara ilmu metodologi penelitian yang tertinggi adalah desain RCT. Ya, tentu Anda harus tahu juga apa jenis-jenis penelitian, ya. Ada cross sectional, ada case control, ada cohort, ya, ada pra-experimental research, ada quasi experimental research, ya, ada true experimental research, ya. Jadi masing-masing ada sesuai tingkatannya, ya, ada nilai studinya, ya, mana yang terbaik. Random assignment, ya, randomisasi, ya. Macam mana cara randomisasinya? Misalnya dia ada 2 kelompok, kelompok A, ya, yang dapat obat A, kelompok B yang dapat obat B. Nah, macam mana menentukannya? Siapa yang dapat obat A, siapa yang dapat obat B, ya? Nah, itu kita lakukan namanya random assignment. Ya, misalnya oleh si peneliti ditulis, kami bagi kelompok ini menjadi 2 dengan cara memberikan amplop tertutup. Nah, itulah namanya randomisasi. Kemudian ada kelompok kontrol, ya.
Nah, kelompok kontrol kalau kita mencoba obat, bisa saja obat yang mau kita coba, kita bandingkan dengan placebo kalau misalnya obat itu atau outcome yang mau kita lihat itu tidak berbahaya, ya. Tapi kalau berbahaya tidak boleh kita bandingkan dengan placebo. Harus pembandingnya adalah obat standar, ya. Kelompok orang yang dapat obat standar. Kemudian ada blind atau blinding atau masking, ya. Nah, blinding atau masking ini ada yang double blind, ada yang single blind, ada triple blind, ada pula yang open, ya, tidak blind, ya. Nah, jadi untuk standar yang kita anggap punya nilai studi yang baik adalah kalau blindnya itu yang double blind. Apa itu yang double blind? Artinya si pemeriksa nggak tahu, ya, apakah responden yang diperiksanya ini dapat obat A atau dapat obat B. Yang dia tahu, oh ini responden dapat obat. Nah, kira-kira gitu aja. Ya, kemudian yang blind berikutnya adalah si pasien. Pasien taunya dia dapat obat, tapi dia nggak tahu komposisi obatnya itu. Ya, karena apa? Karena kita atau si peneliti membuat obat itu sama. Nah, jadi cara-cara masking itu macam mana? Obatnya harus sama. Misalnya warnanya sama, sama-sama bentuk kapsul, frekuensi pemberiannya sama 2x1, ya. Jadi kelompok yang satu dapat 2x1, kelompok yang lain juga dapat 2x1. Nah, itu namanya masking. Ya, kalau seperti itu dituliskan oleh si peneliti, nah maka kita bilang, oh ini dia sudah melakukan dengan cara-cara yang valid. Slide. Nah, ini tadi pilihan kita menentukan mana desain yang terbaik. Ya, jadi ini namanya piramid evidence, ya, evidence pyramid. Puncak tertinggi systematic review dan meta analisis. Tapi sekali lagi, systematic review dan meta analisis dari desain RCT. Ya, karena ada systematic review dari desain yang observasional atau deskriptif. Ya. Oke, slide. Ini juga sama, ya, piramid evidence atau ada yang menyebutnya level evidence, ya, dikelompokkannya menjadi 1A, 1B, 2A, 2B, 3 dan 4, ya. Slide. Nah, kemudian kita menilai important. Ya, apa yang mau kita nilai dari important ini? Nah, ini sesuai dengan bidangnya tadi, ya, atau area dari artikel tadi. Kalau penelitian atau artikelnya itu tentang diagnostik, maka yang kita nilai angka-angkanya atau perhitungan-perhitungannya adalah nilai dari sensitivitas, spesifisitas, predictive value, likelihood ratio, ya. Nah, tentu kita mesti tahu kaidahnya. Ya, karena apa? Kita baca artikel ini, kita telah artikel ini untuk decision making kita. Untuk kita mau menganut atau tidak. Nah, maka kita harus baca umumnya, ya, secara umum kalau kita bicara diagnostik, harusnya hasilnya itu sensitivitasnya harus di atas 80%, spesifitasnya juga harus di atas 80%. Ya, tapi kalau dia buat penelitian sensitivitasnya 40, spesifitasnya 50%. Nah, ini kita abaikanlah. Karena rendah, ya, tidak bisa dipraktekkan untuk di praktek kita sehari-hari. Kalau bidangnya terapi, nah termasuklah di sini event rate,
absolute risk reduction, relative risk reduction, number needed to treat, ya. Nah, sama seperti tadi, kita mesti tahu apa yang dimaksud dengan number needed to treat, ya. Apa itu relative risk reduction, ya mesti tahu. Ya, ini ilmu basicnya, terutama di pelajaran evidence based medicine. Demikian juga kalau bidang prognostik, ada Kaplan-Meier curve, ya. Jadi Kaplan-Meier, kurva Kaplan-Meier. Nah, di sini bisa kita analisa, ya, apakah kita mau waktu tertentu, ya, berapa tahun survival rate yang mau kita hitung, apakah sudah mencapai median survival, ya. Kemudian untuk bidang risk atau HAM, ya, bisa ukurannya berupa relative risk, odds ratio, number needed to harm, ya, number needed to harm, lawan dari number needed to treat, ya. Nah, ini semuanya important. Ini umumnya berkaitan dengan perhitungan atau analisa statistik. Slide. Kemudian applicability, ya, ini komponen penerapan. Ya, bagaimana artikel yang kita baca itu kalau dia bicara obat itu bisa nggak diterapkan? Ya, kalau dia bicara alat itu bisa nggak diterapkan? Ya, kalau dia bicara pencegahan itu bisa nggak diterapkan? Kalau dia bisa bicara resiko, ya bisa nggak dihindarkan? Nah, itu berkaitan dengan beberapa indikator seperti availability. Ya, kalau kita mau memeriksa anak-anak biasa demam, biasanya infeksi virus. Ada nggak alat diagnostik kita untuk memeriksa anak-anak yang demam ini terinfeksi virus? Ya, kalau nggak ada, ya berarti tidak bisa kita terapkan. Tapi kalau sekedar pengetahuan, ya bagus kita baca. Kita baca, mana tahu satu waktu nanti alat itu datang ke Indonesia, ya kita sudah tahu. Kemudian affordability, ya, sanggup nggak? Ya, apalagi kalau ada obat baru, biasanya harganya relatif lebih mahal. Ya, kalau nggak salah, macam obat-obat COVID kemarin yang terbaru mahal. Ya, mahal. Makanya biaya COVID di rumah sakit itu bisa sampai ratusan juta, ya, penanganannya. Jadi memang banyak menyedot anggaran, ya. Kemudian accessibility, ya, bisa nggak pasien tadi untuk mengakses apa layanan yang didapatkan tadi. Kemudian patient preference, ya. Nah, karena kita bicara tentang pengobatan, ya semua keputusan itu otonomi pasien, ya. Jadi kalaupun kita suruh, Pak, ini canggih alatnya sekian, ya kalau dia nggak mau, ya nggak bisa juga, ya nggak bisa dipaksa, ya namanya patient preference atau patient value, ya. Slide. Nah, kembali ke pemilihan riset, ya, survei tadi, ya. Maka yang paling rendah itu adalah survei deskriptif, ya. Jadi kalau penelitiannya hanya katakanlah dia meneliti orang yang hipertensi, ya, yang hipertensi laki-laki sekian, perempuan sekian, yang hipertensi, yang merokok sekian, yang tak merokok sekian, yang hipertensi riwayat keluarga sekian, yang nggak ada riwayat keluarga sekian. Itu paling rendah. Dan biasanya di periode sekarang ini, jurnal-jurnal apalagi yang level internasional tadi, itu nggak akan menerima statistik deskriptif ini atau survei deskriptif. Kecuali untuk penyakit yang baru. Nah, ini. Jadi untuk COVID kemarin, karena semua orang belum tahu,
banyak penelitian deskriptif masuk ke Q1, ya, terindeks Scopus Q1. Kenapa? Karena dia belum ada orang tahu. Ya, nah dari deskriptif itulah akhirnya orang, oh yang kena COVID ini lansia, yang kena COVID ini orang yang dengan penyakit-penyakit komorbid. Nah, disitulah orang baru tahu. Oh, yang kena COVID ini ada gejala khasnya, anosmia. Nah, di situ, di deskriptif. Ya, tapi kalau sudah penyakit itu sudah jamak, ya, banyak lah, nggak cocok lagi. Ya, misalnya kita deskriptifkan hipertensi, ya, nggak cocok. Nah, jadi bagi Anda nanti, kalau mau buat penelitian atau membuat skripsi, ya, pingin tulisan Anda masuk ke jurnal nasional kah atau ke jurnal internasional, sebaiknya pilihan desainnya adalah jangan deskriptif, kecuali ada penyakit yang baru, ya. Kemudian survei analitik. Nah, analitik ini artinya kita sudah melihat hubungan, ya, hubungan satu variabel dengan variabel lain, ya, dinamika variabel yang satu dengan variabel lain. Ya, bisa dalam bentuk cross sectional, case control, cohort. Kemudian masuk yang intervensi, ya, atau eksperimen. Ada pra eksperimen, tadi sudah saya sebut juga, ya. Ada quasi eksperimen dan ada true eksperimen. Nah, true eksperimen inilah yang desainnya RCT tadi, ya, randomized clinical trial. Slide. Nah, selain desain-desain tadi, secara umum ada desain khusus. Ya, desain khusus itu seperti uji diagnostik. Ya, jadi uji diagnostik ini, ya, kita sebut saja desainnya adalah desain uji diagnostik. Kemudian desain uji klinis, ya, uji klinis ini RCT. Ya, RCT ini kalau kita baca lagi metodologi penelitian, ada yang desain paralel, ya, tanpa matching, ada desain paralel dengan matching, kemudian ada desain crossover desain, ya, desain menyilang. Nah, itu termasuk desain-desain khusus. Kemudian desain khusus termasuk juga literatur review, systematic review, dan meta-analisis. Nah, jadi untuk data sekunder ini kita memang tidak turun ke lapangan. Kita cukup membahas, menganalisa jurnal-jurnal penelitian orang, ya, kita kumpulkan, kita telaah, ya, kita kelompokkan mana yang sejenis. Nah, itulah lahir bisa dalam bentuk systematic review. Kalau sudah menggunakan statistik yang lebih formal, itu namanya meta analisis. Slide. Nah, jadi dalam menjelaskan, ya, tadi perlu ada logic. Ya, logic ini adalah berkaitan dengan menentukan hubungan sebab akibat. Ya, jadi sesuai dengan bidang ataupun artikel yang kita baca, terlebih kalau misalnya dia cerita, oh ini faktor resiko, dia harus bisa terjawab dengan logic ini. Ya, apa itu logic tadi? Antara lain hubungan waktu, ya, istilahnya temporal relationship. Jadi kalau dia temporal relationship, artinya apa? Ada faktor resiko dulu, baru kena penyakit. Nah, itu harus terjawab. Ya, kalau tidak, ya nggak bisa disebut itu suatu hubungan sebab akibat. Ya, belum tentu akhirnya penilaiannya valid. Ya, jadi kalau misalnya kita katakan saat ini ada cacar monyet, ya misalnya gitu, ya, cacar monyet. Tahu-tahu di Indonesia ada kena cacar monyet.
Tapi orang yang bersangkutan nggak pernah keluar negeri, ya, nggak pernah berinteraksi dengan orang luar. Nggak mungkin, belum bisa kita sebut itu cacar monyet. Artinya apa? Harus terpapar dulu dia dengan seseorang yang kena cacar monyet, baru dia kena cacar monyet. Ya, nah itu termasuk dalam temporal relationship. Kemudian dose dependent. Nah, ini kalau kita buat penelitian, logikanya ya makin besar dosis itu benar itu sebagai faktor resiko. Kemudian strong association. Nah, ini bisa kita lihat dari desain penelitian tadi. Tentu yang paling tinggi adalah yang RCT tadi. Konsisten ya dengan penelitian-penelitian orang lain. Penelitian lain menyatakan ada hubungan, penelitian lain ada hubungan, penelitian lain menyatakan benar faktor risiko. Nah, konsisten. Maka kita bisa bilang ini benar faktor risiko. Koherensi sama juga. Kemudian similarity sama studi yang lain juga sama. Dan yang ketujuh, biological plausibility. Nah, ini dalam bahasa kedokterannya macam manalah patofisiologinya ya, mekanismenya. Ya, gimana bisa kita menjelaskan ya? Kalau contohnya kita meneliti hubungan merokok dengan kanker paru. Nah, itu secara biological plausibility ini mudah. Kenapa? Karena kita menghisap asap masuk ke paru-paru. Ya, sedemikian rupa sehingga mungkin sel-sel akhirnya terpengaruh. Nah, itu masih ada logiknya ya, biological plausibility, bukan plausibility ya, plausible ya, plausibility. Ya. Tapi kalau kita bilang ada hubungan merokok dengan kanker ibu jari kaki, nah ini agak aneh, ya. Macam mana menjelaskannya itu? Masa sih merokok kok kankernya ke kaki ibu jari lagi, ya kan? Jadi harus ada mekanismenya ya atau patofisiologinya. Ya, jadi kalau misalnya logiknya ya kita sebagai pembuat artikel itu misalnya kita cari di jurnal. Kalau memang ada di jurnal lain, oh di ibu jari kaki itu ada apa namanya? Di ibu jari kaki itu ada reseptor untuk zat-zat karsinogenik. Nah, boleh. Ya, masuk akal jadinya. Nah, itu dia namanya logik. Slide. Oke. Bentar dulu ya. Kayaknya baterai saya sudah mau off. Bentar ya. Baik, dokter. Oke, kita lanjut ya. Kemudian dalam menelaah itu kita mesti juga ngerti tentang statistik ya. Jadi statistik itu yang sering kita lihat nanti di artikel di jurnal-jurnal adalah nilai P dan confidence interval. Ya, jadi nilai P atau P value ini standar ya, standarnya adalah kita bandingkan dengan alfa. Ya, alfa. Nah, nilai alfa yang juga standar yang sering dipakai adalah 0,05 atau 5%. Jadi kalau nanti nilai statistik kita, kalau dengan program SPSS, nilai p-value ini adalah hasil dari nilai sig, ya, sig, nilai sig, signifikansi yang two side, ya, dua sisi atau two tail, ya.
Nah, kalau nilai P-nya itu lebih besar dari 0,05, maka kita katakan tidak signifikan. Ya, tidak signifikan ini terjemahannya bisa menyatakan tidak ada hubungan atau menyatakan tidak ada perbedaan atau menyatakan tidak ada pengaruh, ya, sesuai dengan hipotesa kita. Tapi kalau nilai P kita itu lebih kecil dari 0,05, maka kita akan nyatakan signifikan. Signifikan itu artinya apa? Ada hubungan. Ya, ada hubungan antara variabel ini dengan variabel ini. Atau ada perbedaan kelompok A dengan kelompok B. Ya, atau menyatakan ada pengaruh diberi intervensi ini dibanding dengan diberi intervensi yang lain, ya. Nah, jadi sebenarnya yang standar kita pakai 0,05. Tapi bisa saja dalam analisa itu ternyata nilai P yang kita dapat itu sangat-sangat kecil. Ya, bahkan lebih kecil dari 0,01. Jadi di sini alfanya 0,01. Kalau dia sangat kecil seperti itu, maka interpretasinya kita sebut namanya sangat signifikan. Apa itu artinya sangat signifikan? Ya, kalau kita menyatakan hubungan tadi, ada hubungan yang sangat kuat. Nah, gitu ya, ada kata-kata sangatnya. Ada hubungan yang sangat kuat merokok dengan kanker paru. Nah, gitu. Atau ada perbedaan yang sangat nyata HB laki-laki dengan HB perempuan. Nah, itu kalau kita pakai kata-kata dengan nilai P lebih kecil dari 0,01, boleh kita buat kata-kata ada sangatnya. Ya, very significant. Ya. Jadi bisa menyatakan sangat berhubungan, sangat ada beda, atau sangat ada pengaruh. Slide. Nah, kemudian confidence interval. Confidence interval ini ya bisa pemakaiannya pada proporsi. Ya. Jadi kalau proporsi itu artinya makin kecil intervalnya makin baik, makin precise dia. Ya, precise. Contoh ya, misalnya kita teliti proporsi remaja yang memakai kacamata, ya, misalnya 30% dengan confidence interval misalnya 25 sampai 35. Nah, itu artinya berarti remaja itu pakai kacamata ada yang proporsinya paling rendah 25 dan paling tinggi 35. Makin kecil dia makin precise. Makin precise itu artinya penelitian ini makin presisi. Kalau dia makin lebar, itu makin ceroboh. Jadi kalau misalnya kita dapat penelitian confidence interval remaja pakai kacamata, itu misalnya 10 sampai 90%. Nah, itu nggak usah diteliti. Ya, artinya semua peluang bisa. Ya, makin ceroboh, ya, tidak presisi. Nah, itu kalau proporsi ya. Kemudian bisa juga kita pakai rata. Ya, ini hampir sama dengan proporsi. Menunjukkan rentangnya. Makin kecil makin baik. Makin lebar makin ceroboh. Ya, misalnya apa? Misalnya kita beli aqua. Berapa sih harga aqua satu botol gitu ya? Oh, rata-rata 3.000. Nah, itu rata-rata. Berapa confidence intervalnya pada 95%? Oh, mungkin ada yang jual 2.500 sampai 5.000. Nah, gitu ya. Tapi kalau ada bilang, oh, rata-rata apa confidence interval untuk beli aqua itu dari harga Rp1.000 sampai 10 juta. Memang benar di situ angkanya. Tapi itu menunjukkan
ceroboh. Ya, ceroboh. Ceroboh itu artinya apa? Kalau kita aplikasikan ke ilmu kedokteran, ada pasien tanya sama Anda, dokter, berapa sih tekanan darah yang normal? Oh, tekanan darah yang normal, Bu, antara 10 mm air rasa sampai 300 mm air rasa. Memang ada dia di situ, tapi ceroboh. Ya. Kalau Anda bilang, oh, tekanan yang darah normal, Bu, antara 100 sampai 140. Nah, itulah confidence interval. Ya, precise dia. Kira-kira begitu. Sedangkan confidence interval untuk risk, ya, ini syaratnya tidak boleh menyentuh angka 1. Ya, karena kalau dia menyentuh angka 1, berarti peluang di populasi lebih kurang sama, 1. Ya, misalnya apa? Resiko orang merokok kena kanker 1 kali, ya, lebih besar dibanding orang yang tidak merokok. Ya, 1 kali berarti apa? Bukan faktor resiko. Ya, dengan kata lain, kita belum bisa menyimpulkan apakah itu sebagai faktor resiko atau sebagai faktor protektif. Ya, atau dengan kata lain menunjukkan tidak signifikan. Ya, jadi kalau kita lihat confidence intervalnya menyentuh angka 1, berarti sebenarnya hasilnya itu tidak signifikan. Tidak ada beda antara kelompok yang berisiko dengan kelompok yang tidak berisiko. Ya, kenapa? Karena angkanya 1. Tapi kalau angkanya lebih besar dari 1, kemudian confidence intervalnya juga tidak menyentuh angka 1, maka kita yakin. Ya, misalnya kita dapat 3. Berarti kita bisa bilang merokok resiko kena kanker 3 kali lebih besar dibanding orang yang tidak merokok. Berapa confidence intervalnya? 1,5 sampai 5. Nah, berarti apa? Paling rendah di populasi resiko orang kena kanker itu adalah 1,5 kena kanker dibanding orang yang tidak merokok. Ya. Sedangkan 5 tadi, itu yang paling tinggi. Artinya apa? Resiko orang kena kanker karena merokok 5 kali lebih besar dibanding orang yang tidak merokok. Nah, itulah kalau kita bicara confidence interval untuk risk, ya, dia tidak boleh menyentuh angka 1. Slide. Nah, kemudian apalagi yang harus kita tahu terkait dengan statistik, ya, di artikel ataupun jurnal, ya. Nah, kalau tadi saya bilang desain penelitiannya mulai dari survei deskriptif, ya tentu statistik deskriptif. Apa yang ditampilkan dalam statistik deskriptif bisa berupa namanya ukuran sentral tendensi. Apa itu ukuran sentral tendensi? Mean, median, modus. Ya, mean, median, modus. Ini kalau datanya numerik, angka, ya. Sedangkan kalau datanya kategori, nah maka kita bisa gunakan proporsi, ya. Jadi misalnya remaja yang pakai kacamata, ya. Berarti kan itu pakai kacamata, tidak pakai kacamata, itu proporsi. Tapi remaja yang kita periksa HB-nya, ini angka. Kita tampilkan HB-nya rata-rata sekian, ya, mediannya sekian, modusnya sekian. Kalau dalam bentuk angka. Kemudian ukuran yang berikutnya adalah ukuran dispersi, ya, ukuran variasi. Antara lain standar deviasi, range, ya, variance. Nah, jadi dari statistik deskriptif ini di jurnal-jurnal yang paling sering itu adalah menggabungkan antara central tendensi dengan ukuran dispersi. Ya. Nah, menggabungkan, ya, dari yang digabungkan ini yang mana yang paling sering? Yaitu mean dengan standar deviasi.
Jadi kalau Anda lihat di jurnal, biasanya min tambah kurang SD. Nah, min itu simbolnya X pakai garis, namanya X bar. Ya, X bar tambah kurang SD. Nah, barulah ditulisnya angkanya. Misalnya 7 tambah kurang 2. Nah, itu berarti rata-ratanya 7, variasinya 7 kurang 2, 5, 7 tambah 2, 9. Variasi angkanya itu ada antara 5 sampai 9. Ya. Nah, itu untuk statistik deskriptif. Kalau statistik inferensial, ya, ini bisa kita bedakan ada yang non parametris dan parametris. Dari segi nilai analisanya, yang terbaik adalah statistik parametris. Ya, kalau dia non parametris itu lebih rendah mutunya. Nah, yang mana itu statistik parametris? Kalau data yang kita analisa itu berada dalam skala pengukuran numerik, ya, dalam bentuk angka, itu statistik parametris. Contohnya apa? Misalnya kita mengukur HB. Kalau kita buat dalam bentuk HB dalam bentuk numerik, angka, ya, misalnya rata-ratanya sekian, mediannya sekian, standar deviasinya sekian. Ini numerik. Ini lebih baik daripada kita mengkategorikannya. Misalnya menjadi kita periksa HB di bawah 8, anemi berat, ya. Sekian sampai sekian, anemi ringan. Sekian sampai sekian, normal, nah gitu ya. Nah, itu lebih rendah. Jadi yang terbaik itu dari segi skala ukurnya harus skala ukur numerik, angka, ya, dalam bentuk angka. Nah, dalam analisa inferensial juga demikian. Nanti ada jenis-jenis statistiknya. Ada statistik yang termasuk parametris. Untuk mengenali mana uji statistik yang parametris, lihat saja skala ukur data yang dia analisa. Kalau skala ukur yang dia analisa itu dalam bentuk angka atau numerik, maka kita bisa bilang ini ada termasuk statistik parametris. Ya. Nah, nanti dalam statistik parametris ini memenuhi syarat. Syaratnya apa? Harus datanya berdistribusi normal. Kalau datanya tidak berdistribusi normal, nah derajatnya turun. Nah, itulah menjadi statistik non parametris. Ya. Jadi secara umum statistik non parametris itu bisa berupa umumnya ya, berupa data kategori. Ya, kategori. Tapi kalau dia parametris, ya sebelumnya statistiknya parametris, bentuk datanya numerik, tapi karena dia tidak berdistribusi normal, nah ini turun derajatnya menjadi namanya statistik non parametris. Ya, nah di sini tidak perlu datanya berdistribusi normal. Slide. Nah, berikut contoh-contoh. Ya, jadi kalau kita melakukan atau kita membaca jurnal atau artikel, uji dilakukan dengan uji korelasi Pearson. Nah, ini udah statistik parametris. Berarti ujinya bagus. Ujinya termasuk uji yang kredibel. Nah, kira-kira gitu. Mutunya bagus. Tapi kalau kita baca analisa dengan uji korelasi Spearman, nah ini agak rendah ya dibanding dengan uji korelasi Pearson. Demikian juga kalau nanti analisanya uji T independen, uji T yang berpasangan ya, pair. Nah, tapi nanti ada jurnal dilakukan dengan uji Mann-Whitney, uji Wilcoxon. Namanya keren. Ya, tapi mutu dari analisa itu sebenarnya di bawah uji T. Ya, jadi memang yang non parametris ini umumnya nama-namanya keren.
Ya, ini hanya beberapa saja. Ya, nanti mungkin Anda baca, Anda dengar lagi, ya, namanya keren. Tapi sebenarnya mutunya lebih rendah, ya, dari yang lazim kita dengar, ya. Misalnya di sini ada korelasi, ada UJT, ada ANOVA, ya. Yang lain-lain itu namanya keren. Ada Mann Whitney, Wilcoxon, Kruskal-Wallis, ya, Friedman, chi-square. Nah, ini yang kategori. Chi-square ini yang lebih tinggi nih dibanding yang lain-lain. Tapi kadang-kadang kita baca jurnal, ujinya apa? Fisher exact test. Ya, ya bagi orang yang nggak tahu, ya kayaknya keren ini uji Fisher. Fisher ini lebih rendah mutunya dibanding chi-square. Ya, chi-square lebih bagus. Nah, kemudian di bawahnya lagi McNemar. Ya, nah, ini contoh-contoh yang statistik non parametris. Slide. Oke. Nah, itulah bahan, ya, menambah wawasan kita untuk menelaah jurnal, ya. Artinya Pak, basic ilmu pengetahuan basic kita itu memang harus kuat. Metodologi penelitian, kemudian epidemiologi, kemudian biostatistik, dan yang terakhir evidence based medicine. Oke, sampai di sini dipersilahkan kalau ada pertanyaan. Kembali ke moderator.